Shalom teman-teman semuanya dan selamat pergantian hari. Pada hari ini kita masih akan membahas seri kesehatan, tetapi sebelum kita membahas seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong David untuk pimpin kita dalam doa? Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dan Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang di depan tahta hadirat-Mu. Kami ucap syukur karena di hari yang baru ini, dalam pergantian hari ini, kami masih bisa diberikan kesehatan, apalagi sekarang kami bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, berikan kami roh-Mu, baik kepada Kak Priscil, kepada hamba-Mu, dan kepada semua yang mendengarkan sekarang, supaya kami dapat memahami maksud dari kehendak-Mu yang sempurna. Biarlah Tuhan yang menjaga perkataan kami, apapun yang keluar dari mulut kami, biarlah itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, thank you Fit sudah berdoa. Oke, kali ini kita sudah masuk bagian yang ke-10. Dengan judul apa nih Fit? Kali ini apa yang akan kita bahas? Kita masuk di bagian yang ke-10 dengan judul tidur. Itu dia. Oke, siap tidur. Pasti kena lagi hari ini. Ya, dari judulnya aja kita bisa melihat bahwa ada kaitan atau hubungannya antara tidur dan kesehatan otak kita. Jadi semua orang ya pasti pernah tidur ya Kak ya. Yes, Dan pasti. kira-kira nih Kak, Kakak tahu nggak apa yang terjadi di dalam otak kita ketika kita sedang tidur? Nah, yang ini saya tidak bisa menjawab. Fit. Tolong dijelaskan apa yang terjadi nih. Baik, kita akan bahas pada petang hari ini. Apa yang terjadi ketika kita sedang tidur yang terjadi di dalam otak kita? Baik. Jadi, Kak, otak itu ibarat seperti tubuh yang mengeluarkan keringat. Ketika tubuh kita bekerja, maka ia akan mengeluarkan sampah dalam bentuk keringat. Ya kan, biasa kalau kita mungkin menyapu, menjemur pakaian, mencuci, kita akan mengeluarkan keringat ya, Kak ya. Nah, kita tahu keringat itu ya itu sampah ya, sampah dalam tubuh. Jadi itu hasil metabolisme. Itu dia. Nah, Kak, begitu juga dengan halnya ketika otak kita bekerja. Gitu. Kalau otak kita bekerja pun, ia juga mengeluarkan sampah. Nah, tapi kita menyebutnya dalam istilah beta amyloid. Kalau kalau tubuh kita menyebutnya keringat ya. Tapi kalau otak kita menyebutnya beta amyloid. Itu dia, Kak. Oke, ini proses mengeluarkan sampahnya terjadinya maksudnya di malam hari gitu kah, waktu tidur? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita dengarkan pendapat dari seorang saintis asal Amerika yang bernama Dr. Rhonda Patrick. Ya, jadi beliau menjelaskan bahwa pada saat tidur, otak kita akan memulai suatu proses pembersihan sampah. Sampah di otak ya maksudnya. Kita tadi sudah bahas bahwa sampah di otak itu istilahnya kita sebut sebagai beta amyloid. Nah, jadi beta amyloid ini yang adalah sampah di dalam otak, itu terakumulasi di dalam otak kita setelah seharian bekerja. Nah, jadi setelah otak itu bekerja dari pagi sampai malam hari, dia mengeluarkan sampah, yaitu beta amyloid. Nah, beta amyloid ini akan dibersihkan selama kita tidur itu. Gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus tidur tepat waktu. Supaya proses pembersihan sampah di otak ini bisa berjalan dengan baik dan optimal. Itu dia, Kak.
Nah, ini kan tadi David bilang harus tidur tepat waktu. Standarnya harusnya tidur jam berapa sih? Sebenarnya standarnya bisa jam 10. Jam 10 itu udah bagus, udah ideal kok. Mm-mm. Oke, itu jam 10 udah paling lambat ya. Ya, bisa. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, berarti kalau misalnya kita ini tidak tidur, atau istilahnya sekarang tuh kita begadang gitu kan, berarti proses pembersihan sampah ini apakah tidak terjadi? Atau bagaimana nih? Baik, kita akan jawab. Jadi ketika seseorang kurang tidur atau sering begadang, maka proses pembersihan sampah di dalam otak tadi yang kita sebut beta amiloid ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi proses pembersihan sampah itu tidak efisien, Kak. Terganggu dia. Tidak berjalan dengan baik karena ya seseorang itu kurang tidur atau sering begadang. Alhasil sampahnya tidak dibersihkan. Itu dia. Sehingga akhirnya dapat menyebabkan gangguan pada otak kita. Nah, jadi ya seperti itu, Kak. Sampahnya tidak dibersihkan sama sekali atau ada pembersihan tapi kurang maksimal? Ada pembersihan, tapi kurang maksimal pastinya. Dan tidak efisien. Itu. Oke. Dan di sini kita hanya berbicara tentang pembersihan sampah ya. Kita tahu bahwa pada saat kita tidur, banyak proses-proses yang terjadi yang sebenarnya baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi dari apa yang kita bahas sekarang ini, yaitu tentang pembersihan di dalam otak saja, kita bisa melihat bahwa kalau kita begadang, kurang tidur, itu tidak baik untuk kesehatan otak kita. Itu dia, Kak. Oke, paham. Berarti ini memang kita harus punya waktu untuk istirahat dan tidurnya ini tepat waktu gitu. Benar begitu ya? Iya, Kak, benar banget. Coba mau tanya satu dulu lagi. Mm-mm. Apakah kalau misalnya kita nih tidur nih, kan tadi kan tidur tepat waktu. Ya. Terus kita tidur, kan ada nih orang bilang ya pokoknya tidur 7-8 jam gitu kan. Tapi Mm-mm. startnya tuh suka-suka, startnya jam berapa? Apakah proses ini terjadi atau tidak? Dia memiliki rentang waktu tertentu. Ya, dan itu sebenarnya sudah mulai dari jam 9 sebenarnya. Nah, jadi memang ada rentang waktu tertentu, misal dari jam 1 sampai 2 itu proses detoksifikasi liver, ya kan. Jam 3 sampai 4 itu ada proses pengeluaran racun dari organ yang lain lagi. Jadi memang udah ada jam-jamnya tuh, Kak. Nah, jadi yang mau kita katakan adalah walaupun kita tidurnya 7 atau 7 atau 8 jam sehari, tapi kalau kita startnya mulai dari jam 4 subuh, nah itu sama aja bohong. Karena sebenarnya sudah ada jam-jamnya. Dan kalau kita sudah melewati jam itu, artinya kita sudah melewati jam-jam pengeluaran racun tadi. Itu dia, Kak. Oke. Siap. Berarti nanti tinggal cari tahu nih ya, proses detoksifikasi jam sekian sampai sekian nih apa sih yang sedang dilakukan gitu kan. Iya, benar. Oke, tapi memang yang terbaik tuh paling lambat di jam 10 ya. Yes, benar. Oke. Thank you, Fit. Jadi kalau dari sini nih, kalau ini dari kesehatannya gimana nih? Dari sisi rohani ini apa nih pelajaran yang bisa didapat? Iya, jadi Tuhan mau kita membersihkan diri kita supaya kita ini menjadi pribadi yang sehat, ya kan? Ketika kita tidur, itu kita membersihkan otak kita. Nah, itulah sebabnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu." Nah, jadi bukan hanya secara rohani, pembersihan itu Tuhan kehendaki, tetapi secara jasmani juga.
kita harus membersihkan diri kita. Petang hari ini kita sudah belajar bahwa ketika kita tidur tepat waktu pada malam hari, maka otak kita akan memulai proses pembersihan. Kalau kita tidur begadang atau kurang tidur, maka proses pembersihan itu tidak berjalan dengan baik atau tidak maksimal. Akhirnya sampah itu akan terakumulasi di dalam otak kita. Kotoran itu akan tetap ada di dalam otak kita. Dan tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan otak kita. Kita akan menjadi mungkin dampaknya bisa capek, lemas, pusing, ya kan? Dan jangan lupa kita terus diingatkan bahwa kalau otak kita tidak beres, ya kan? Bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan? Kalau otak kita tidak sehat atau kurang sehat, bagaimana kita bisa mempelajari firman Tuhan? Ya kan? Karena itu membutuhkan otak yang sehat untuk mempelajari firman Tuhan. Makanya Tuhan itu mau kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan otak kita. Itu dia, Kak. Oke. Ya, Siap. Memang harus sehat secara jasmani dan rohani ya, dua-duanya. Maksudnya nggak bisa benar, Kak. cuma salah satu aja sih. Kayak itu dua-duanya juga saling berkaitan. Oke, thank you, Fit. Iya, benar, Kak. Oleh karena itu, marilah kita juga membersihkan otak kita dengan cara tidur tepat waktu dan tidak begadang, sehingga kita memiliki otak yang bersih dan sehat. Itu dia, Kak. Amin. Benar. Teringat ini satu hal yang sering saya dengar waktu masih di sekolah. Kebersihan sebagian dari iman. Sering dengar nggak sih? Iya, sering banget. Sering banget, tapi nggak pernah cuma menghafal aja di sekolah gitu kan. Tapi setelah banyak belajar kayak benar juga sih. Maksudnya itu bagian gitu loh. Supaya saat kita membersihkan diri dari segala hal gitu kan. Termasuk otak kita pun seharusnya kita jaga dan kita bersihkan. Oke, seperti itu. Iya, jadi sebagaimana kita ingin bersih dari dosa, kita perlu Kristus, ya kan, Kak? Karena tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga ketika kita ingin bersih secara jasmani. Ketika kita ingin tidur tepat waktu agar otak kita bisa bersih, maka kita juga perlu Kristus. Karena tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dia, Kak. Amin. Oke. Thank you, Fit, untuk sharing-nya. Sama-sama. Pembahasan mengenai tidur gitu kan. Dan pastinya ini kena lagi, khususnya bagi saya. Dan mungkin beberapa yang suka begadang juga, ya semoga ini juga bisa jadi berkat bagi kita semua ya, yang mendengarkannya. Seperti itu. Ya, amin. Amin. Oke. Kita akan tutup pembahasan kita pada petang hari ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Pada hari ini kami diingatkan untuk kami boleh menjaga tubuh kami, salah satunya dengan cara kami boleh beristirahat, tidur tepat pada waktunya. Agar terjadi pembersihan dan kami tahu Tuhan saat otak kami ini boleh terjaga dengan baik dalam keadaan yang bersih juga, maka di dalam kami memahami firman Tuhan, kami juga lebih memahaminya. Tolonglah kami yang mungkin masih banyak dari antara kami yang bergumul untuk masalah begadang. Tuhan yang bantu agar kami boleh berubah dan kami boleh memperbaiki pola hidup kami, khususnya di dalam hal tidur Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, thank you David untuk hari ini. Sama-sama. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati. See you. Bye-bye David.